adalah dasar dari apa ya, berasal dari perkembangan akuntansi itu sendiri pada saat ini. Dan di mana akuntansi itu pada saat ini, ya, akuntansi itu bukan lagi suatu seni mencatat, udah ketinggalan, gitu ya. Jadi akuntansi itu is information technology, ya, atau juga akuntansi itu adalah penyajian informasi, ya. Makanya jangan heran, ya, akuntansi itu ada di sekolah informatika, STEMIK, gitu ya. Kenapa? Ya, akuntansi itu adalah informasi. Ya, informasi itu apa? Ya, terputus ya karena jaringan saya menggunakan apa ya, kurang ya. Ya, jadi akuntansi itu nggak relevan lagi lah dikatakan sebagai seni ya. Accounting is information technology. Nah, itu ya. Itulah pada saat ini. Mungkin bisa kita cari lah definisinya di CPA ya, di apa ya, di uh, apa namanya, CFA ya. Nah, mungkin lebih relevan lagi akuntansi itu definisi menurut mereka ya. Nah, jadi kalau katanya definisi akuntansi itu terdiri dari proses identifikasi ya kan, mengukur, mengkomunikasikan atas informasi ekonomi berdasarkan pertimbangan ya kan, dan juga mendukung pengambilan keputusan sebagai suatu informasi ya. Nah, definisi akuntansi tadi mengandung makna bahwasanya laporan keuangan itu punya nilai apa ya, nilai netralitas ya. Artinya laporan keuangan itu menyajikan informasi yang relevan ya kan, dan juga andal ya, dan hal yang mendasar adalah informasi alamiah dari keuangan berkaitan dengan entitas ekonomi ya, dan didesain untuk kelompok-kelompok ya atau juga user-user para pengguna, dan dievaluasi ya kan, dievaluasi keputusannya yang berhubungan dengan alokasi atas sumber daya ya. Nah, ini menurut SAC ya, nomor 2. Jadi bisa jadi akuntansi itu sebagai seni dan juga suatu ilmu. Kenapa demikian? Ya karena akuntansi tadi bicaranya sebagai seni itu membutuhkan skill. Skill apa? Skill untuk mendebet, skill untuk mengkredit dari peristiwa perdagangan, ya kan? Atau juga peristiwa legal lainnya, gitu ya. Dan akuntansi itu sebagai suatu sains karena kerangka konseptualnya dibangun berdasarkan pada model-model pengukuran akuntansi dan harus berdasarkan fakta ilmiah. Nah, itu ya. Akuntansi sebagai suatu ilmu sosial. Kenapa dia nggak seperti psikologi? Ya kan, psikologi itu terkadang bisa masuk ilmu sosial, bisa masuk ilmu sains, gitu ya. Nah, akuntansi itu sebagai suatu ilmu sosial karena ya ada komunikasi, ya kan, ada komunikasi dengan perusahaan, ya, dengan kelompok sosial dari transaksi itu, ya kan. Ada pertukaran. Pertukarannya bisa dengan orang, bisa dengan lembaga, gitu kan. Nah, maka karena ada hubungan dengan hubungan sosial, maka itulah disebut dengan nilai alamiah akuntansi yang disebut dengan sebagai social science ya. Jadi sudut pandang akuntansi kita ringkas ya, kita buat adalah hubungan antara akademisi dan juga profesi juga. Nah ini. Nah, tipe-tipe ukuran akuntansi kita bisa mengukurnya dengan ukuran langsung dengan ukuran tidak langsung. Nah, kalau dia ukuran langsung, sifatnya ukurannya aktual, bersifat berdasarkan pada objek ya, atau juga berdasarkan pada atribut. Sedangkan ukurannya tidak langsung itu turun dari ya transformasi algebra atau juga turun dari jumlah angka-angka ya yang menunjukkan ukuran langsung dari suatu objek atau dari sebuah atribut. Jadi ukuran akuntansi diklasifikasikan sebagai suatu ukuran yang status ukuran masa lalu, ukuran sekarang, atau juga ukuran di masa yang akan datang ya. Nah, tipe-tipe ukuran akuntansi di sini diukur diklasifikasikan bisa disebut dengan retrospektif.
ya. Kemudian juga kontemporer, kemudian prospektif. Apa itu retrospektif? Masa lalu, ya kan? Kontemporer yang terkini, prospektif di masa yang akan datang. Nah, jadi yang lalu, yang sekarang, dan juga yang di masa yang akan datang, ya. Dan ukurannya, ya, dapat diklasifikasikan bisa berupa be either, ya, fundamental measurement dan juga derived measurement. Ini ya. Dan untuk karena akuntansi itu diukur gitu kan, maka kita kenal dengan skala ukuran, dan skala ukuran inilah yang menjadi dasar kita gunakan dalam metodologi penelitian ya. Ada namanya skala nominal, ada namanya skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Nah, kalau yang paling tinggi skala yang mana kira-kira? Ada di. Kalau yang paling tinggi skala mana? Ya, jawabnya udah jelas ya. Skala rasio yang paling tinggi, bukan skala nominal ya. Kalau dia skala nominal, kita hanya menentukan keseimbangan ya, satu dan nol. Kalau skala ordinal, kita menentukan besar dari yang besar sampai yang kecil. Kalau skalanya interval, kita menentukan perbedaan jarak antara satu skala dengan satu ukuran dengan ukuran yang lain. Kalau skala rasio, kita menentukan rasio perbandingan gitu ya. Nah, inilah yang namanya tipe skala ya. Jadi yang paling tinggi ratio scale, kemudian lanjut interval scale, kemudian ordinal scale, kemudian nominal scale ya. Dan dalam akuntansi dikenal yang namanya double entry bookkeeping. Nah, double entry bookkeeping di sini berdasarkan tipenya ya. Tipe satu diklasifikasikan ya, aset sama dengan liabilities plus earnest equity. Jadi tipe-tipe ini ya disebut dengan accounting equation yang menjadi dasar double entry bookkeeping ya. Sistem pembukuan berpasangan ya. Tipe kedua, hubungan sebab akibat. Jadi cause effect, relationship between ya. Jadi kita lihat hubungan sebab akibat. Dan tipe akuntansi di sini hubungan sebab akibat menimbulkan yang namanya kandungan debit sebelah kiri dan kandungan kredit sebelah kanan ya. Dan standar yang mengacunya adalah GAAP. Sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah International Financial Reporting Standard ya. Itu disebut dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan GAAP itu sendiri umumnya di Amerika ya. Nah, di Amerika mengembangkan yang namanya FASB, ya, kemudian mengembangkan APB, kemudian mengembangkan ICPA, dan mengembangkan IRS, ya, Accounting Research Bulletin. Sedangkan Australia, ya, kenapa beda Australia dengan Amerika? Karena Australia adalah Anglo-Saxon, negara Inggris ya, bagian persemakmuran. Maka aturan hukumnya aturan hukum yang berbeda dengan Amerika. Kan? Lahirlah hukum sendiri ya, yang berasal dari Australian Corporation Law, kemudian juga Approved Accounting Standard, kemudian Australian Accounting Standard. Lantas, apa bedanya antara yang di Australia dengan Amerika? Bedanya, kalau metode LIFO dinilai sebagai metode penilaian inventory, itu tidak berlaku di Australia ya. Kalau sekarang gimana? Ya memang nggak berlaku LIFO ya, LIFO dipakai sama metode rata-rata. Dan kewajiban metode liability method itu diakui sebagai pajak terutang di Australia ya. Kemudian yang namanya pooling of interest, penyatuan kepentingan ya, metode penyatuan kepentingan untuk merger ya atau metode konsolidasi itu tidak berlaku di Australia ya. Tapi sekarang udah berlaku, udah standarnya udah sama ya kan, namanya IFRS, udah sama Australia dengan Amerika. Ya. Nah, kemudian kalau dulu perbedaan kebijakan akuntansi, ya, ya kebijakan akuntansi atau juga standar akuntansi yang baru tidak dapat diterapkan berlaku surut di Australia. Ya.
Kemudian yang namanya non current asset tidak direvaluasi ya di Australia berdasarkan nilai pasar. Sekarang direvaluasi. Kemudian juga nilai sekarang ya regulasi nilai sekarang ini berlaku di Australia dibanding dengan Australia, di Amerika ya. Ya, kemudian dalam GEP khususnya di sini ya apa ya? Changing perception GEP. Ya, artinya GEP itu individunya untuk perusahaan perorangan, untuk pemerintah, ya untuk regulasi non profit ya itu dulu ya. Kalau sekarang kan udah apa namanya, udah IFRS semuanya ya. Kemudian komisi-komisi yang dibentuk itu adalah OCBOA. Jadi OCBOA mengklasifikasikan ya dasar akuntansi tersebut ya sebagai suatu dalam suatu regulasi. Nah, tentu saja penerapan OCBOA tersebut ya menimbulkan permasalahan. Permasalahannya adalah ya dalam implementasinya ya tidak ada alternatif lain. Nah itu ya. Nah ini udah habis ya, JAP udah habis, boleh kita katakan ya, diganti dengan IFRS. Ya kemudian kita lihat kalau di Australia, di Australian Accounting Research Foundation, ya, itu menyarankan ya beberapa entitas yang tidak sama melaporkannya berdasarkan pada jenis perusahaan ya. Kalau dia perusahaan TBK boleh ya, tapi kalau perusahaan private ya close corporation dikecualikan ya. Dan didefinisikan perusahaan kecil menurut ASB ya kurang dari 5 juta dolar ya. Kemudian juga di yang namanya public company ya, itu adalah yang sahamnya diperjualbelikan di surat berharga ya. Ini sama ya. Kemudian siapa sih pengguna laporan keuangan? Ya, yang namanya pengguna laporan keuangan adalah manajer dan juga kreditur. Kemudian perbedaan antara apa ya? Perbedaan pengguna antar pengguna. Jadi di statement nomor 4 di APB menyatakan mengidentifikasi perbedaan para user dibagikan berdasarkan pada owner, kreditur, supplier, manajemen, taxing authorities, employee sampai pada labor union. Nah, ini dijelaskan siapa pengguna laporan keuangan. Kalau pengguna penyajian laporan keuangan individu, nah pengguna laporan keuangan individu di sini disajikan berdasarkan kepada pengguna secara spesifik. Nah, itulah ya. Nah, ini udah habis semuanya. Artinya udah sama ya Australia dengan Amerika, dengan Indonesia satu standar ya yang namanya IFRS. Oke, kemudian kita lanjut pada income smoothing. Nah, ini sering ya adik-adik mahasiswa nyusun skripsi, nyusun tesis gitu kan. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa ya, earning management katanya kan bahasa halusnya kan gitu ya. Jadi earning management adalah perataan laba gitu kan. Jadi bahasa lainnya itulah disebut dengan income smoothing ya. Nah, jadi kalau ada yang mau menulis tentang perataan laba, ya itulah yang namanya income smoothing. Jadi income smoothing itu merepresentasikan bagian dari manajemen perusahaan yang mengurangi variasi yang sifatnya tidak normal pada laba. Yang di mana laba tersebut ya disajikan di bawah standar akuntansi dan di bawah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Artinya income smoothing itu ya kita menormalkan laba. Nah, untuk itu untuk berkaitan dengan hal itu, maka perubahannya harus ada perubahan dilakukan dengan cara melakukan perubahan kebijakan akuntansi dan diungkapkan secara alamiah perubahannya, alasan perubahannya, serta dampaknya, dampak keuangannya. Nah, Bedelman, alasan Bedelman terkait dengan income smoothing itu adalah apa ya, menyarankan ya tingkatan stabilitas terkait dengan laba dan dividen. Nah, itu tujuannya ya. Artinya income smoothing itu tujuannya supaya dividen itu dibayar terus. Laba itu stabil terus. Itulah dia tujuannya income smoothing.
dan juga dampak yang menguntungkan dari pembagian saham itu. Kemudian juga Bedelman menyatakan perusahaan-perusahaan yang melakukan income smoothing itu berkaitan dengan mengcounter siklus alamiah terkait dengan pelaporan laba dan upaya mengurangi ya kan hubungan antara return dengan sahamnya. Nah, jadi itu ya supaya saham saham perusahaan itu stabil, maka mau nggak mau perusahaan melakukan earning management, maka perusahaan mau tidak mau melakukan income smoothing. Nah itu ya yang mendasari dari adanya income smoothing menurut Bedelman ya. Kemudian Gordon dalam teori Gordon menyatakan ada 4 alasan ya perusahaan melakukan income smoothing. Pertama adalah menseleksi prinsip akuntansi, upaya memaksimalisasi kesejahteraan berupa bonus ya. Yang kedua, income smoothing dilakukan menurut Gordon, yaitu karena apa? Upaya meningkatkan keamanan perusahaan ya. Artinya kalau labanya stabil, maka gejolak internal tidak ada, gitu ya. Serta menentukan level dan juga tingkatan pertumbuhan laba ya. Inginnya selalu tumbuh laba itu 2%, 3%, kemudian seterusnya 3%. Tidak turun dia negatif 2%. Itu tujuannya income smoothing ya. Serta menentukan level dan juga rate dari pertumbuhan perusahaan. Nah, itu ya. Jadi motif orang melakukan income smoothing itu adalah itu ya. Jadi dengan kata lain, income smoothing itu berada dari dua sisi yang berbeda ya. Dari sisi yang pertama melanggar prinsip, tapi dari sisi lain menciptakan stabilitas di perusahaan. Ya kan dia nggak apa karena pencatatan itu harus berdasarkan pada historical cost. Nah, bertentangan dengan hal itu. Sementara keinginan manajer adalah perusahaan itu tetap stabil. Maka apa cara? Lakukanlah income smoothing ya. Nah ini. Ya mungkin ada mau berdiskusi adik-adik sekalian silakan terkait dengan income smoothing ini. Saya mau nanya, Pak. Ya, Jadi intinya income smoothing itu memang diperbolehkan, Pak, di dalam suatu perusahaan, Pak. ya. Jadi income smoothing itu ibaratkan dua pisau berdua sisi. Ya kan sisi kiri income smoothing itu bertentangan dengan standar akuntansi. Ya kan? Kenapa? Apa yang bertentangannya? Prinsip akuntansi. Prinsip apa? Historical cost. Kan gitu kan? Apa yang terjadi itulah yang dicatat. Nah, sementara perusahaan mau inginkan labanya 1.000. Sementara faktanya labanya 200. Apa cara? Dirubahlah dengan metode penyusutannya, ya kan? Dirubahlah metode persediaannya, ya kan? Ya, padahal tinggal ungkapkan aja di laporan keuangan. Ya, padahal metode sebelumnya berbeda. Nah, itu yang dilakukan dengan praktik income smoothing. Supaya buruh nggak demo. Ya kan? Supaya jelas THR perusahaan. Supaya jelas bonus perusahaan. Caranya apa? Labanya harus stabil. Padahal labanya bergejolak. Ya kan? Atau labanya deviasi standarnya cukup tinggi. Gitu kan? Nah, ini dua hal yang dianggap harusnya tabu, tapi tidak tabu. Karena mengandung unsur mendukung penciptaan stabilitas di perusahaan. Itu alasannya ya, menurut Gordon. Alasan yang ketiga, pencapaian pihak manajemen. Ya, biasanya direktur itu inginnya prestasinya meningkat. Cara ningkatnya gimana? Walaupun sekarang daya beli orang rendah, ya kan? Apakah sama penjualan tahun ini dengan penjualan tahun lalu? Kalau menurut versi income smoothing, maka harus ningkat. Ningkatnya berapa persen? 10%. Kalau dia ningkatnya 10%, maka manajer berprestasi kan. Tapi kalau turun, kalau menggunakan historical cost murni, tidak melakukan income smoothing, maka ya kan terjadi penurunan, maka prestasi manajer dianggap jelek. Nah, itu ya. Yang keempat, shareholder satisfaction. Nah, kepuasan pemegang saham.
dia inginkan dividen yang stabil ya. Tahun ini bayar dividen, tahun depan bayar lagi. Tahun sebelumnya bayar. Jangan sampai tahun depannya nggak bayar. Karena apa? Karena rugi. Atau karena labanya nggak mencapai target. Nah, itu alasan Gordon ya. Nah, kendala-kendala untuk melihat income smoothing itu adalah kompetisi pasar ya. Jadi kompetisi pasar itu berperan mengurangi prestasi manajer. Kalau persaingan tingkat tinggi, maka manajer itu bisa menang, bisa kalah kan. Namanya juga apa ya? Seorang manajer penjualan tentu saja uh, impas saja udah cukup gitu kan, tapi jangan turun. Nah, artinya kalau dia turun ya memang pasarnya lagi bersaing ketat. Jual mobil gitu kan, saingannya sama Toyota dengan Honda bersaing ketat. Gitu kan. Kalau dulu bisa lah Toyota megang peranan gitu kan. Ya, jadi kompetitif market mekanismenya tinggi. Nah, ini kendalanya itu ya kalau ada pasarnya persaingan keras ya maka income smoothing itu tidak jalan. Kemudian juga sistem kompensasi manajemen. Nah, ini juga menentukan kendala income smoothing. Bonus itu ya tahun ini seorang manajer dapat bonus 200 juta. Tahun depan 200 juta juga. Jangan sampai 50 juta. Ya, caranya gimana? Income smoothing. Atau bahasa lainnya manajemen laba ya. Ya, manajemen laba atau bahasa lainnya apa lagi? Jadi income smoothing dengan earning management itu sama ya. Nah, jadi banyak mahasiswa nanti nyusun nyusun tesis, Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Seolah-olah itu legal. Ya, padahal tidak legal ya secara akuntansi. Nah, ini. Dan ancaman pergantian manajemen. Ya, takut kan kalau labanya turun maka diganti jajaran pimpinannya. Nah, ini. Ya, dan juga income smoothing dengan artificial income smoothing ya ini income smoothing nyatanya ini mengacu pada transaksi ya, transaksi yang diakui atau yang tidak diakui sebagai pendapatan ya. Sedangkan artificial ya income smoothing itu adalah suatu prosedur yang diterapkan ya. Ya, yang dalam hal ini berimplikasi terhadap biaya dan juga pendapatan dari satu periode dengan periode yang lainnya. Ya. Dimensi lain dari income smoothing. Ya, dimensi lain adalah income smoothing itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi atau diakui ya. Itu disebut dengan real smoothing. Atau juga smoothing through allocation over time. Yaitu perataan yang mengacu pada alokasi. Alokasi berdasarkan karena waktu lah. Beredarnya waktu maka labanya sebesar itu. Kalau misalnya tahun depan ya kan karena ada penyusutan maka penyusutannya makin besar kan. Nunggu tahun depan maka labanya atau ruginya akan bertambah karena yang namanya beban depresiasi menjadi beban. Ya, maka menambah kerugian ya. Nah, inilah ya yang terkait dengan topik kita hari ini ya. Mungkin ada yang mau diskusi silakan. Pak, izin bertanya, apakah income smoothing itu sama dengan memanipulasi laporan keuangan, Pak? Sudah jelas. Ya, jadi yang namanya income smoothing itu memanipulasi laporan keuangan secara legal. Secara legal kenapa legal? Manajer membolehkan, kepala akuntan membolehkan, pemegang saham membolehkan. Yang nggak membolehkan apa? Standar akuntansi. Nah, jadi itu. Ya artinya, ya artinya yang 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 apa? Yang tertipu siapa? Pajak. Kalau pajak bisa untung, bisa rugi kan? Kalau dia laba, maka stabil kan pembayaran pajaknya. Tapi kalau rugi, kalau income smoothing nggak diterapkan, nggak dapat apa-apa. Kalau rugi kan nggak kena pajak ya, PPh. Ya, makanya income smoothing itu berada pada dua sisi pisau. Nah, ini ya. Jadi dia memang kalau kita ya idealnya kalau laba segitu ya segitulah. Gitu. Tapi saya rasa praktiknya jarang ya sekarang ini ya.
Ya, jaranglah yang historical penuh. Kebanyakan income smoothing nih perusahaan. Nah itu. Itulah ya yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita ini sore hari ini. Silakan adik-adik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Cukup menarik ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita dan kita lanjutkan ya minggu depan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantinya linknya saya share ya di YouTube. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Makasih, Pak.